Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang, selamat kita bertemu kembali di mana kita akan mengingat kasih Tuhan yang begitu dahsyat, begitu besar. Hari ini memperingati Tuhan mati di kayu salib, tetapi kita tahu bahwa Tuhan sudah hidup, dan bila kita memuji memuliakan Tuhan bersama-sama, kita akan meninggikan Tuhan. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih Engkau memberi kami keadaan yang baik, tubuh yang kuat, sehat. Kami boleh ada di gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah pagi ini, memperingati akan kematian-Mu. Dan bila kami sadar bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang dahsyat, kasih yang luar biasa, sehingga kami boleh berterima kasih terus sepanjang hidup kami. Engkau memberkati Tuhan dari awal, pertengahan sampai selesai nanti, sehingga kami boleh membawa berkat-berkat yang daripada-Mu. Memberkati Tuhan seluruh jemaat yang hadir, yang letih lesu Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang dahaga Engkau puaskan, yang mempunyai persoalan apapun, kami tahu jalan keluar kami yaitu ada di bawah kaki-Mu. Kami serahkan Tuhan semuanya, kiranya Tuhan mau tolong semuanya berjalan dengan baik dan nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Dan kita akan memuji Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita ketika umat yang mencari dengan sungguh-sungguh hati. Saya sambut untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam pujian ini. Tuhan hadir di bait sucinya. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir di bait sucinya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kembali dari awal, Tuhan hadir di bait kudus. Tuhan hadir di bait sucinya. Saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Katakan bersama, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu.
hadirat Tuhan saat ini. Haleluya. Hadirat kekudusan-Mu memenuhi kami semua. Haleluya. Menyembah-Mu yang ku nampak hanya. Sekali lagi katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu. Aku tersungguh nyapa-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Allah Roh Kudus, kumuliakan nama-Mu Yesus. Engkau begitu baik, amat sangat baik, dan kami rasakan kasih-Mu yang dahsyat. Engkau memberkati kami. Pengorbanan-Mu adalah keselamatan kami. Kalau saja Engkau tidak ada, kalau saja Engkau tidak bangkit, maka sia-sialah pengorbanan-Mu, sia-sialah hidup kami. Dan kami sudah ditebus karena Engkau begitu baik bagi kami. Memuliakan nama-Mu Yesus. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat anugerah-Mu, Bapakku, Yesusku. Ku mau terus mengikut-Mu seumur hidupku. Terus pimpin kami sampai kesudahannya. Semuanya diselamatkan, tidak tertinggal satupun. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Muliakan nama-Mu. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau mati di kayu salib adalah bukti, adalah Engkau mengasihi seluruh dunia ini. Dan kami sudah diselamatkan. Maka dari itu Tuhan, bila kami boleh memberitakan berita keselamatan ini kepada siapapun, kepada semua orang. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya,
Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri. Amin. Haleluya, haleluya. Berita kematian Tuhan adalah berita yang dahsyat, yang menggemparkan dunia. Tetapi berita kebangkitan luar biasa lagi, lebih dahsyat lagi. Dan berita itu adalah berita sejahtera. Mari kita beritakan berita sejahtera ini ke seluruh pelosok dunia. Dan kita akan katakan bersama-sama, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita, berita, berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera, ku bawa berita sejahtera. Haleluya. Berita, berita sejahtera. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Katakan, Allah besar dan layak dipuji, Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan marilah di depan Allah, Dia pemenang. Dengan Allah lakukan yang besar, dengan Allah ku hancurkan musuh. Kita nyanyi kemenangan, Yesus Raja Allah adalah pemenang. Bebaskan umatnya, firman-Nya menghancurkan musuh. Dunia lihat kita dengan Allah, lakukan yang besar dengan Allah. Ku hancurkan musuh.
musuh kita yang sorak kemenangan. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Hei, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Kita patut berbangga karena kita mempunyai Allah yang dahsyat. Amen. Dan nama Tuhan adalah nama yang luar biasa kuat, bagaikan menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita semua. Ada kuasa di dalam namanya. Kita teruskan pujian kita. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Haleluya. Sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga,
Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku, ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang dahsyat, luar biasa, dan amat sangat mulia. Amen. Hatinya tulus dan sempurna, penuh kasih dan cintanya sungguh ajaib bagi kita. Pengorbanan yang dahsyat di Kalvari. Kita bayangkan ketika Tuhan Yesus disalib, menebus dosa kita. Kalau tidak ada salib, tidak ada pengampunan. Maka dari itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan kita yang maha baik. Kita terus memuji Tuhan di dalam seluruh hidup kita. Dan Tuhan mencari orang-orang yang bisa diselamatkan, yang mau dan kasih-Nya tidak bersyarat. Maka dari itu kita naikkan syukur kita terus. Kasih Tuhan sungguh mulia. Saya sambut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sekali lagi. Haleluya. Kita naikkan syukur kita. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat. Haleluya. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, bilurmu yang menyembuhkan, kesembuhan
salibku, katakan kembali salibmu, salibmu, haleluya, kemenanganku, pilurmu, haleluya, kesembuhanku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima. Terpujilah Tuhan, atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan karya penebusan bagi kami. Engkau mengorbankan diri, memberikan nyawa sebagai ganti dosa dan pelanggaran kami semuanya. Ini di luar akal kami, Tuhan. Tetapi Engkau menyatakan buat kami semuanya, supaya kami sadar, kami boleh mengerti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang kasih kepada setiap umat. Pagi hari ini Tuhan, kami mengingat akan kematian-Mu di kayu salib. Kami menghormati dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kekudusan-Mu semakin nyata. Kami mau untuk belajar seperti Engkau, merendahkan diri, menyelesaikan, menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan yang hidup. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sebagai hakim yang adil akan menolong, memberkati, dan juga menyediakan satu kesatuan kelengkapan surga di dalam diri kami. Sehingga selama kami masih hidup, kami akan mengalami kemuliaan yang daripada Tuhan.
Terima kasih. Berkati urapi hamba-Mu, berkati kami semua yang hadir. Dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memenuhkan kami, sehingga kami memahami, kami mengerti, dan kami bisa menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan, bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Iya, karya penebusan yang tidak masuk akal buat ukuran kita sebagai manusia. Tetapi itulah yang Tuhan kerjakan. Ya, kalau kita melihat dari apa yang sudah ditayangkan dalam The Passion of the Christ, kita bisa tahu bahwa Tuhan yang penuh kuasa, tetapi Dia berani untuk menanggalkan kekuasaannya itu dan menunjukkan satu sikap teladan dengan memberikan contoh kerendahan hati, sehingga Dia bisa memasuki kerajaannya yang kekal, yaitu kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan belajar dari perkataan firman Tuhan. Saya memberikan tema, belajar menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Ya, kalau Bapak Ibu melihat gambar dari Tuhan Yesus ketika Dia disalibkan, posisinya masih dalam keadaan hidup. Firman Tuhan memberikan sebuah catatan. Dia sebelum disalib, waktu mau ditangkap, Tuhan berkata, memangnya pada sangkamu aku tidak bisa meminta pertolongan kepada Bapakku yang di surga untuk mengirimkan 12.000 pasukan malaikat. Nah, tetapi Tuhan tidak melakukan itu. Dia hanya berkata, kenapa? Karena ada orang-orang yang saat itu mencoba menunjukkan kekuatan pribadinya. Nah, Tuhan kepingin supaya apa? Serahkan semua persoalan yang ada itu kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat dalam surat 1 Petrus pasal 2, ayatnya yang ke-24 dan 23. Kemudian 1 Petrus 1 ayatnya yang keempat. Ya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Kita akan simak bersama-sama. Mungkin bisa ditampilkan full saja. Ya, firman Tuhan berkata demikian dalam ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. 1 Petrus 1 ayat 4 berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini ditulis oleh Rasul Petrus, ya, seorang rasul yang diberi kesempatan yang kedua oleh Tuhan karena dia pernah murtad. Ketika Yesus mati, kemudian di hari yang ketiga dia bangkit, kemudian Tuhan pertama-tama menemui semua murid-muridnya. Ada seorang murid yang tidak percaya saat itu, yaitu Thomas. Kenapa? Karena Thomas berpikir, bagaimana seorang yang sudah mati bisa kembali bangkit? Thomas berkata sewaktu ditemui oleh Yesus, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam tanganmu. Kemudian Yesus berkata, sentuhlah tanganku, cucukkan. Dan disitulah Thomas merasakan bagaimana tangan Yesus yang berlubang karena paku yang besar. Kemudian disitulah Thomas percaya. Kemudian Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Sesudah peristiwa itu kemudian Tuhan mencari murid yang lain dan ketemulah dengan Petrus. Disitulah kemudian Petrus diberi sebuah pertanyaan yang amat sangat sulit. Tuhan berkata, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?
Simon menjawab dengan berani, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Tuhan bertanya lagi, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihiku?" Simon menjawab lagi, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Tetapi rupanya apa yang dipertanyakan oleh Tuhan tentang kasih ditangkap berbeda oleh Petrus. Sehingga waktu yang ketiga kali Tuhan kembali bertanya, dan saya percaya pertanyaan itu penuh dengan otoritas kuasa ilahi. "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Detik itu hati Petrus itu tersentuh, dia nangis. Mungkin Petrus pada waktu menangis dia tidak tahu apa yang ditangisi. Tetapi karena sebuah kuasa ilahi, ketika Tuhan yang ketiga kali bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku, Simon Petrus?" Ketika Petrus menangis, dia memberikan jawaban, "Ya Tuhan, aku mengasihimu." Yesus berkata, "Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku." Itu kesempatan kedua yang Tuhan berikan. Banyak dari kita diberi sebuah kesempatan oleh Tuhan. Untuk apa? Melayani. Untuk menjadi seorang gembala, menjadi seorang pelayan Tuhan yang ditunjuk. Tetapi kerap kali kita diberi sebuah kepercayaan oleh Tuhan, kita berkata, "Aku enggak siap, aku enggak bisa." Petrus ketika menerima apa yang Tuhan katakan, dia bertobat, kemudian dia menuliskan banyak surat kepada sidang jemaat yang dilayani. Salah satunya adalah surat ini. Sekali lagi Petrus mengingatkan, Petrus berbicara kepada umat, dia berkata bagaimana kasih Tuhan itu luar biasa. Makanya dalam ayat ini kembali dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Bapak Ibu mungkin tidak pernah membayangkan orang yang terpaku itu seperti apa. Kalau film The Passion ini, kalau secara ukuran badan sensor film ini sudah termasuk kategori sadis. Tapi kalau Bapak Ibu belajar dari sejarah, cerita tentang penyaliban Yesus di dalam film ini secara sejarah itu belum ada 50%-nya. Ya kalau tadi dalam video matanya Yesus ini sudah mungkin terlepas mungkin. Tapi kalau dalam sejarah diceritakan tubuhnya itu kayak dibajak, hancur, kulit tubuhnya sendiri itu tercabik. Ya tercabik itu seperti kalau Bapak Ibu mungkin sedang neteli ayam, kemudian dicacah begitu, itu tercabik-cabik seperti itu. Darah Tuhan itu bukan lagi menetes, tapi sudah sampai nggak karu-karuan. Di sini adegannya tidak terlalu didramatisir, tapi ini cukup sadis. Kemudian apalagi lambung yang tertikam, itu sobeknya tuh nggak cuma ukuran tombak, tapi tersayat. Ya Bapak Ibu kalau ingin merasakan bagaimana penderitaan Kristus, ya Anda yang mungkin pernah maku tapi kena palu di tangan. Ya, itu pukulannya paling hanya berapa tekanan. Buk. Yang terpalu mungkin jempol, saudara pegangnya bukan jempol tapi kepala. Aduh. Sakitnya minta ampun. Anda bayangkan itu aja. Nah, Petrus hari itu ketika bertobat, dia menyesal. Dia sempat berpikir, kenapa aku sempat menyangkal? Makanya ketika Petrus sesudah mengalami kesempatan kedua, dia berkata, aku rela mati untuk Tuhan. Bahkan ketika Petrus mati, dia mati di atas kayu salib juga. Disalib oleh tentara Romawi. Petrus sebelum mati dia berkata, aku mau disalib, tapi aku tidak layak kalau aku harus mati seperti Yesusku. Terus apa yang tentara Romawi lakukan? Bertanya kepada Petrus, apa yang kau inginkan? Salibkan aku dengan kepala di bawah. Itu Petrus.
Kenapa dia melakukan itu? Dia tahu pengorbanan Tuhan itu gak bisa diukur. Makanya dia menuliskan tulisan ini kepada sidang jemaat yang dilayani sambil nangis. Anda mungkin gak pernah nangis karena peristiwa penyaliban. Tapi coba saudara kalau sungguh di dalam Tuhan, Anda waktu baca firman coba minta Roh Kudus, Tuhan beri aku pengertian, beri aku perasaan seperti yang Tuhan pernah alami. Saya berani pastikan kalau saudara membaca firman Tuhan dengan kesungguhan hati, dari hatimu yang paling dalam kau minta Roh Kudus, nanti Roh Kudus itu akan membawa satu situasi seperti engkau sedang mengalami di dalam peristiwa yang sedang terjadi. Saya pernah dan sering Bapak Ibu ngalami itu. Ketika saya baca Alkitab, saya tiba-tiba bisa nangis sesungguhkan. Kenapa? Saya merasakan ada sebuah situasi. Ya, ketika saya sedang membaca surat Efesus, Paulus itu waktu menuliskan surat kepada sidang jemaat Efesus, dia di dalam penjara. Tiba-tiba saya diliputi oleh perasaan roh. Tiba-tiba saya bisa merasakan bagaimana Paulus menuliskan itu dengan susah payah. Dan tiba-tiba tanpa sadar, tanpa terasa saya tuh nangis. Saya berderai-derai nangis. Kenapa? Merasakan. Orang kalau sudah mempunyai sebuah perasaan seperti apa yang Tuhan pernah alami, saya berani pastikan Anda tidak akan pernah menolak yang namanya pelayanan. Kenapa? Anda merasakan. Tapi kalau orang belum pernah merasakan gimana? Ya enggak mau. Petrus sampai dia berkata, aku rela mati untuk Tuhanku. Aku rela untuk disalib dengan kepala di bawah. Kenapa? Dia merasakan. Makanya dalam ayat ini dikatakan supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa saudara? Halo Bapak Ibu, kelihatan enggak tulisannya? Hidup untuk apa saudara? Coba tolong dibesarkan. Ayat 24, yuk kita baca bersama-sama. 2, 3. Tolong dibantu. Dalam tubuhnya kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jadi hidup kita ini bukan lagi hanya cuma sekedarnya, tidak. Tapi harus benar. Kadang kita diarahkan benar ini enggak mau. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak tahu ending di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Kenapa Petrus? Kenapa Tuhan itu melakukan segala sesuatu? Secara khusus untuk sebuah kebenaran. Orang kalau mengarah kepada sebuah kebenaran sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Petrus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau di dalam diri kita apapun bentuknya, kita belum sembuh, ya kita harus tanya kita sudah benar atau belum. Oh sembuh dari apa Pak? Dari sakit hati, dari perasaan yang enggak benar. Makanya ketika Tuhan melakukan segala sesuatu itu dan Petrus melihat, Petrus kemudian menambahkan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Itu orang yang benar. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi ia menyerahkannya kepada Dia, Bapa di surga, yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, kalau kita dalam kondisi yang mungkin kurang senang atau tidak senang, mungkin kita lagi ngalami susah, coba diingat-ingat. Kita mungkin pernah mengatakan, ya waktu ada penderitaan, percuma aku ke gereja sungguh-sungguh. Percuma aku ibadah sungguh-sungguh.
Percuma aku melayani sungguh-sungguh. Nah, kalau kita sudah mulai berkata seperti itu, Bapak Ibu perlu ingat, ini ancaman. Mendingan aku nggak usah ke gereja sekalian. Mendingan aku nggak usah pelayanan sekalian. Mendingan aku tidak beribadah sekalian. Kenapa? Pengertian kita di dalam melakukan hidup di dalam Tuhan itu salah. Sehingga apa yang muncul adalah ancaman. Yesus tidak. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tetapi dia menyerahkan semua persoalannya itu kepada Bapa di sorga, hakim yang adil. Yesus meskipun berkuasa, meskipun dia hebat, dia dahsyat, seperti gambar tadi. Waktu disalib, coba tolong tampilkan lagi yang gambar pertama. Bapak Ibu perhatikan, lihat. Posisinya ini sakit Bapak Ibu. Tapi dia cuma mengenadah ke langit. Mungkin kalau di dalam hatinya itu, di dalam Alkitab ditulis, dia berkata, aku serahkan semuanya. Sekarang kita balik. Kalau kita punya otoritas, kita punya kuasa, kita kaya, kita hebat, ketika engkau mungkin sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, apa yang akan kita katakan? Yang muncul pasti ancaman. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa Tuhan itu bisa menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan? Kepada Bapa di surga, kenapa? Ini poinnya di dalam 1 Petrus 1 ayat 4. Tolong tampilkan. Yuk kita baca bersama-sama, dibesarkan. 1 Petrus 1 ayat 4, 2, 3. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ini yang menjadi tujuan. Kalau kita sampai melakukan yang namanya pembalasan, kita masih melakukan sesuatu arogansi di dalam diri kita karena kita merasa hebat. Bapak Ibu perlu ingat, ayat 4 itu tidak akan pernah bisa kita terima. Kenapa? Di surga tidak ada yang arogan. Di surga tidak ada orang yang merasa sok berkuasa, tidak ada. Makanya dari peristiwa kita mengingat penyaliban Tuhan, kita mau bersama-sama belajar. Ya, makanya saya memberikan judulnya tambahan kata belajar. Kalau Yesus jelas dia menyerahkan semua persoalan kepada Bapa di surga, tapi kita belajar. Nah, tujuan firman Tuhan adalah belajar membenahi hati. Nah, ini yang paling penting. Karena apa? Pembenahan hati ini paling sulit. Pembenahan hati itu termasuk apa? Jaga hati, jaga perasaan, jaga segala sesuatu. Nah, di sini kita belajar membenahi hati dan mau menyerahkan diri. Ya, kenapa saya mengatakan tentang penyerahan diri? Karena kalau penyerahan diri ini totalitas. Kepada siapa? Kepada Bapa kita yang di surga. Nah, hari ini kita akan eksposisi dari Yohanes pasal 16 sampai Yohanes pasalnya yang ke-18. Ya, dalam ayat-ayat ini nanti endingnya atau puncak dari apa yang Tuhan lakukan, dia berdoa untuk menyerahkan semua persoalan kepada Bapa yang di surga. Nah, kita akan melihat di dalam Yohanes 16 ayat 32 dan ayat 33. Tolong dibacakan. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Iya.
Yesus sebelum ditangkap, dia memberikan kata-kata nubuat kepada para murid dan juga plus penghiburan. Kata yang diucapkan sebelum Yesus sebelum ditangkap adalah, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Ayat ini juga mengacu kepada kita semuanya yang hidup di akhir zaman. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa Alkitab yang kita miliki, dalam kitab Wahyu diingatkan, Alkitab, perkataan firman Tuhan adalah perkataan nubuat. Jadi semuanya itu bisa diurutkan dengan waktu, dengan masa, dan semuanya pasti terjadi. Yesus berkata sebelum hari itu dia ditangkap dan kemudian dimatikan, perkataannya jelas, lihat saatnya datang. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Bapak Ibu sedang mengalami sesuatu hal, contoh yang paling simpel, ya mungkin kita pernah merasakan. Anda punya deadline bayar tagihan atau bayar hutang. Misalkan besok 2 hari lagi, hari Minggu kita bayar hutang. Dan kita tahu kalau kita tidak bayar hutang, ada debt collector dengan badan besar, bawa sesuatu untuk sebuah kekerasan. Kemudian dari hari kemarin kita sudah diingatkan, Pak, Bu, jangan lupa ya hari Minggu bayar hutang. Kita mungkin jawab, oh iya Pak, baik. Tadi pagi mungkin kita bangun pagi sudah gini, aduh. Besok hari Sabtu, bangun pagi, ingat lagi, Minggu bayar utang. Hari Minggu Anda nggak bayar, debt collector membawa pentungan, menyita barang yang pernah diagunkan. Perasaan itu membuat hati kita tidak enak. Itu bicara soal bayar hutang. Kalau Yesus tahu, dia sebentar lagi mati. Tapi lihat, Tuhan itu berbicaranya itu jelas. Tuhan justru memberikan penghiburan kepada para murid. Perkataannya sekali lagi, lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Kalau Bapak Ibu membaca yang tulisan kuning ini, Bapak Ibu bisa mencerna dengan baik. Kenapa? Ini tidak usah diterjemahkan. Tapi Bapak Ibu lihat, kalau kita sedang mengalami penderitaan, kita sedang mengalami ketidakcocokan, berbagai hal. Contoh dalam rumah tangga. Waktu engkau sedang mengalami konflik, engkau sedang mengalami situasi masalah di dalam hidup keluargamu. Ini loh kata-kata Tuhan. Bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri. Kita nggak sadar. Cerai. Kita nggak tahu ini produknya setan, produknya iblis. Makanya lihat, hal yang paling utama, yang paling mudah dihancurkan secara iman ketika seseorang memutuskan dalam rumah tangga berkata cerai. Itu sebuah hal dasar untuk mencerai-beraikan. Kalau rumah tangga kacau, Anda ke gereja. Di gereja pun sama. Ketika ada sesuatu, kita langsung berkata, keluar. Aku nggak cocok. Sama, peristiwa perceraian itu selalu berkata, aku tidak cocok. Tuhan mengingatkan, ketika kita masing-masing berkata tidak cocok, kemudian kita mulai dicerai-beraikan, kemana? Ke tempat masing-masing. Dan yang lebih bahaya, ketika seseorang memutuskan cerai, perpisahan, ini, kamu meninggalkan aku seorang diri. Jadi kalau Bapak Ibu bercerai,
bukan keluargamu yang ditinggalkan. Ketika engkau keluar dari gerejamu, bukan gerejamu yang ditinggalkan. Tapi sadar tidak sadar, Anda sedang meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, namun aku tidak seorang diri. Kenapa? Sebab Bapakku yang di surga menyertai aku. Nah, ada orang-orang yang sedang tidak sadar melakukan perbuatan itu. Kemudian ada yang jadi korban. Yang jadi korban kan sedih. Tuhan berkata, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Mungkin Anda akan bertanya, loh Pak, terjadi sebuah perceraian, sebuah perpisahan, kok Tuhan masih tetap berkata, supaya kamu beroleh damai. Maksud Tuhan adalah begini, kalau terjadi hal itu, di dalam rumah tanggamu, di dalam gerejamu terjadi hal itu, aku sudah ngomong, aku sudah menyampaikan semuanya kepadamu, sehingga engkau tetap memperoleh damai dengan satu asumsi pengertiannya adalah apa? Oh iya ya, Tuhan sudah mengingatkan aku. Ini. Tapi lihat, orang kalau menurut perasaan pribadi, urusan perkataan ayat 32 dan ayat 33 enggak diurus. Terserah, itu hakku. Aku punya hak, aku punya keinginan, aku punya perasaan, aku punya kehendak, itu hakku. Kamu enggak usah ngatur-ngatur. Ya enggak apa-apa itu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, 1 Petrus 1 ayat 4 tadi bicara apa? Ada surga yang bisa terhapus dari hidupmu. Makanya ketika Tuhan hari itu mulai masa penangkapan, kemudian dia memberikan contoh terakhir. Oke lah, ini detik terakhir dari apa yang harus aku lakukan untuk para murid, untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Kenapa? Ini bagian penting. Kalau seandainya ini tidak diberikan contoh, mungkin Bapak Ibu, kita semuanya yang hidup di dalam zaman modern, kita ini bisa mati semuanya. Nah, ini yang Tuhan contohkan, bagaimana dia bisa belajar menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Bagaimana dia bisa membenahi hatinya. Yang pertama, dalam Yohanes pasal 17, ayat 9, ayat 11, dan ayat 20 dan 21. Poin yang pertama yang Tuhan contohkan kepada kita semuanya adalah ketika dia menghadapi semua persoalan, dia berdoa buat semua. Itu yang Tuhan contohkan. Apa yang Tuhan doakan? Kita lihat di dalam ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Jadi yang Tuhan contohkan adalah apa? Kalau kamu mempunyai persoalan, kamu punya ganjalan hati, kamu punya problem, kamu punya masalah yang besar, bukan dengan cara meninggalkan doa, bukan dengan cara meninggalkan ibadah, tetapi justru Tuhan memberikan contoh yang terbaik apa? Harus doa. Dari kita kan seringkali waktu punya masalah kalau disuruh doa kan malas. Kenapa? Memang doa itu adalah bagian yang paling berat dari iman yang kita miliki, itu doa. Kalau kita punya iman gampang Bapak Ibu, Anda diberkati imanmu pasti kuat. Hidupmu bahagia, hidupmu senang, pasti imanmu hebat. Tapi coba waktu Anda menderita, mempertahankan iman melalui bentuk doa, ini paling berat. Makanya dimanapun gereja Bapak Ibu, acara doa itu paling tidak laku. Paling tidak laku. Mau doa pagi, doa malam, doa puasa, tidak ada peminat. Tapi coba di dalam gereja yang paling diminati apa? Ketika ada piknik, ketika ada jalan-jalan, wis pasti semangat. Tapi untuk doa, sulit. Yesus hari itu melihat bahwa kenapa dia harus berdoa. Ini poin yang saya tuliskan.
Tolong tampilkan poin 1. Saya tuliskan penting doa untuk kesatuan tubuh Kristus karena Yesus tahu bahwa iblis berusaha mencerai-beraikan dan menghancurkan kesatuan tubuh Kristus agar semuanya binasa. Yang tadi saya bacakan dalam ayat 32. Sudah tiba waktunya dan sekarang sudah tiba. Bapak Ibu percaya tidak percaya, dalam zaman hidup kita hari ini, iblis itu sedang apa? Intens melakukan yang namanya penyerangan. Yang paling gampang ini nanti adalah sektor ekonomi. Jelas kalau Bapak Ibu mengikuti berita global, seluruh dunia itu sedang kacau. Dolar kacau, penjualan saham kacau, emas kacau, ekonomi kacau, perusahaan kacau. Ini terakhir kemarin di Cirebon, gara-gara ada 3 orang yang mogok kerja, kemudian didisiplin oleh perusahaan, berakibat imbas pemogokan kerja massal selama 3 hari. Akibat pemogokan massal 3 hari yang terjadi, perusahaan ini langsung kolaps dan tutup. 1.300 sekian karyawan langsung PHK. Wah, mereka semakin heboh, mereka semakin rusuh. Mereka menuduh perusahaan itu memang sengaja mau mengacaukan. Sesudah pemerintah menyelidiki, ternyata semua perusahaan yang berskala besar itu punya deal dengan pembeli, dengan buyer. Ketika hari itu dealnya, katakanlah misalkan hari Minggu, tidak selesai, hari Senin langsung perusahaan langsung berkata yang memesan, batal. Akibat pembatalan semuanya kolab. Ribut sampai hari ini. Sama, kenapa kita sering ribut? Kenapa kita yang sedang tanpa sadar mau dicerai-beraikan iblis kita tidak usaha? Karena kita sedang tidak tahu seperti apa yang Tuhan rasakan. Makanya melalui hal yang pertama, dia berdoa. Untuk siapa? Untuk semua. Tadi dalam ayat 9 perhatikan kembali. Aku berdoa untuk mereka bukan untuk dunia, aku berdoa. Jadi Tuhan itu tidak mendoakan seluruh dunia, enggak. Tetapi Tuhan berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Saya dan saudara. Kita ini setiap waktu itu didoakan oleh Tuhan. Kenapa kita didoakan oleh Tuhan? Karena Allah Bapa di surga sudah memberikan kita semua kepada Yesus yang menjadi milik. Sama, ayat ini mau berbicara kepada kita. Bapak Ibu punya keluarga, suami, istri, anak, mungkin menantu, mungkin cucu. Saya percaya tidak semua orang tua itu cocok dengan anak, tidak semua orang tua cocok dengan menantu, tidak semua orang tua cocok dengan cucu, belum tentu. Tapi pertanyaannya, engkau berdoa enggak buat mereka? Banyak dari kita kalau sedang punya konflik, untuk mendoakan mereka itu malas. Kalau saya berdoa itu begini Bapak Ibu, setiap pagi, setiap malam ketika saya bangun tidur dan mau tidur, saya berdoa. Apa yang saya doakan? Pertama, saya mengucap syukur kepada Tuhan, terima kasih. Karena Tuhan sudah memberi saya bangun pagi sehat, baik. Ya mungkin ada sedikit masalah, nggak apa-apa, tapi saya selalu mengucap syukur. Tidur pun juga mengucap syukur. Yang pertama saya doakan adalah siapa? Saya, istri saya, anak saya. Termasuk yang ada di dalam keluarga, itu pembantu. Kebetulan hari ini mertua saya tidur di rumah kami. Saya doakan. Jadi saya otomatis setiap pagi saya berdoa untuk orang-orang ini. Saya sebut namanya satu persatu. Kemudian saya mulai mendoakan kepada siapa? Untuk Pak Bekti, Bu Susan, Pak Ian.
sebagai pemimpin, saya doakan. Kemudian saya mulai doakan setiap orang-orang yang masuk dalam daftar doa saya berdoa. Sampai hari ini ada yang saya doakan 20 tahun, ada. Kenapa saya perlu berdoa buat mereka? Supaya ada kesatuan. Yesus berdoa hari itu untuk sebuah kesatuan. Ayat 11 berkata, aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini doa yang sampai hari ini belum terjawab. Kenapa? Banyak dari kita ini masih ribut-ribut. Urusan kecil ribut, urusan kecil dibesarkan, urusan gak bermutu dicerita-ceritakan, geger terus. Tapi masing-masing kita kan sedang tidak sadar bahwa kita ini sedang dihantam oleh si jahat. Makanya lihat, ada satu pujian yang dikutip dari Yohanes pasal 17. Jadikan kami satu seperti kerinduanmu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasihmu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Pertanyaannya begini, kenapa kita tidak pernah membawa jiwa baru? Kenapa tidak ada orang pertobatan baru? Karena orang-orang itu Bapak Ibu ngelihat kita, ya maaf kata, sebel. Kenapa sebel? Kita ini gontok-gontokan terus. Kita ribut terus. Coba ditanya ributnya apa? Istilah saya, barang ora kanggu. Mereka yang di luar sana yang seharusnya bisa kita jangkau, bisa kita bawa mengenal kasih Bapa, mereka berkata, enggak. Loh, saya pernah menerima laporan, ada orang, saya tanya, Pak, Bu, kok enggak mau ke gereja kami? Enggak Pak, daripada saya berbuat dosa. Loh, maksudnya gimana? Ke gereja kok berbuat dosa? Lah itu, saya punya saudara yang diceritakan itu cuma kejelekannya Bapak, yang diceritakan itu cuma keburukannya gereja, yang diceritakan yang negatif-negatif semua. Saya tidak mau daripada saya dosa. Coba Bapak Ibu bayangkan itu. Betapa sakit hatinya Tuhan ketika seharusnya ada orang bisa dimenangkan gara-gara kita nih loh yang gak mau bersatu. Karya Tuhan itu menjadi sebuah karya yang kelihatannya tidak bermanfaat. Kenapa Tuhan mengajarkan tentang doa untuk sebuah kesatuan? Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Para murid yang jelas hari itu kumpul bersama Yesus, mereka juga masih arogan. Salah satu contoh arogansi mereka itu apa? Ketika ada orang buta berteriak, Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Yesus anak Daud, sembuhkan aku. Arogansi dari para murid berkatanya apa? Diam, berisik. Yesus mendengar hal itu disamperi, ditanya, apa yang kau inginkan? Tuhan, aku buta, sembuhkan aku. Tuhan jamah, sembuh. Ada anak kecil ingin datang mendekat Yesus. Murid-murid yang berteriak, jangan dekat-dekat, jangan dekat-dekat.
Tuhan berkata, biarkan mereka mendekat kepadaku. Kalau engkau ingin masuk dalam kerajaan surga, hendaklah kamu bersikap seperti anak kecil. Kenapa Tuhan berkata seperti anak kecil? Ya, anak kecil itu ribut sekarang, 5 menit itu sudah berdamai. Eker-ekeran, jambak-jambakan 10 menit berdamai. Itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa, berkatanya apa? Tak bawa sampai mati. Ya nggak apa-apa, memangnya kalau engkau membawa sakit hati sampai mati, engkau gampang mati? Gak gampang, sulit mati ya. Tuhan itu mengingatkan itu semuanya dalam bentuk doa karena apa? Aduh, aku yang sudah ngajar mereka bertahun-tahun. Aku ini Allah, tapi arogansi itu rupanya tidak hilang. Ayat 20 dan 21. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang. Nah ini Bapak Ibu, untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Bapak Ibu perlu mendukung. Contoh, seandainya ada si A nginjil, Bapak Ibu wajib untuk mendoakan penginjil dan juga orang yang diinjili. Tapi kan kita seringkali salah sangka. Ada orang nginjil, ada orang yang sungguh-sungguh malah berkata, "Alah, sing diparani sing sugih-sugih, sing diparani sing ini. Ujung-ujungnya paling kok ngutang." Nah, ini kita. Tuhan tidak. Ada orang yang memberitakan pemberitaan Injil, Tuhan dukung dalam doa. Yes, terus jamah Tuhan, jamah. Kalau itu terjadi Bapak Ibu, ayat 21 berkata supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya. Kenapa dunia sampai hari ini belum percaya? Dari sikap kita. Supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya pernah ceritakan Bapak Ibu, Mahatma Gandhi itu adalah tokoh India. Dia dahulu sewaktu sekolah di Inggris, dia ke gereja. Dia kagum dengan pengajaran Tuhan. Nah, Mahatma Gandhi berpikir, pengikut Yesus pasti akan seperti Yesus. Hari itu Mahatma Gandhi pergi ke gereja di Inggris. Tapi karena Mahatma Gandhi ini orangnya kulit hitam, orang India, waktu masuk gereja, waktu masuk pintu gereja, penerima tamu berkata, "Ada perlu apa ke sini?" "Oh, saya mau ibadah." "No, tempatmu bukan di sini." "Loh, saya mau beribadah kepada Yesus." "Tidak." Bapak Ibu tahu akibatnya, gara-gara penerima tamu yang tidak ramah. Sejak hari itu Mahatma Gandhi tidak lagi mau datang ke gereja. Tapi dia mempelajari Alkitab. Dia tekuni, dia bersungguh-sungguh menerima pengajaran Tuhan. Kemudian ketika Mahatma Gandhi lulus dari Inggris, dia kembali ke India. Hari itu India itu dijajah Inggris. Kemudian dia melakukan sebuah kegerakan yang namanya ahimsa. Sampai hari ini Bapak Ibu. Pengajarannya apa? Ampuni orang yang bersalah. Pengajarannya lembutkan hatimu. Pengajarannya jangan melawan. Pengajarannya jangan bertindak arogan. Dia kumpulkan massa. Kemudian dia menuntut kemerdekaan India. Kumpulkan semua orang. Intinya satu, minta merdeka. Tentara Inggris marah. Semua orang yang ikut demo hari itu termasuk Mahatma Gandhi pentungi.
berdarah-darah, banyak yang mati. Tapi Mahatma Gandhi cuma berteriak, jangan melawan, jangan melawan, jangan melawan, lembutkan hati, jangan arogan. Meskipun kita banyak, jangan arogan. Akibat pengajaran itu seluruh dunia tahu, dan singkat cerita India merdeka. Gara-gara apa? Ada orang yang mengeterapkan pengajaran Tuhan meskipun bukan Kristen. Kita yang Kristen kerap kali tidak melakukan itu, Bapak Ibu. Tapi kita kerap kali tetap berteriak-teriak, kenapa gereja tidak bertumbuh? Kenapa gereja tidak bertambah jiwa? Kita hari ini bisa menjawab, jangan-jangan itu karena aku. Tuhan hari itu tidak implisit mengatakan seperti apa yang saya katakan. Tapi Tuhan melakukan satu hal yang penting, doa. Dia minta kepada murid-muridnya, aku mau berdoa, kamu berdoa ya, tidur. Yesus balik, tidur, dibangunkan. Tidak bisakah kamu berdoa barang 1 jam saja? Murid-murid mungkin bertanya, kenapa kita harus berdoa Tuhan? Supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kenapa kita sering kali punya masalah? Jawabannya simpel. Kurang berdoa atau mungkin tidak berdoa. Itu pengajaran Tuhan yang paling dahsyat sebelum dia mati. Bapak Ibu mungkin kan pernah punya orang tua yang sudah mati. Mungkin orang tuamu, mungkin itu ayahmu, mungkin itu ibumu. Waktu mau mati, kemudian orang tua itu memberikan sebuah kata wasiat. Nak, nanti kalau bapak mati kamu jangan begini ya. Oh iya Pak, saya berani pastikan itu pasti akan diingat. Dulu bapakku pernah pesan A, itu diingat terus. Tuhan hari itu berdoa, menunjukkan satu sikap kerendahan hati. Dia menyerahkan, Bapa, ini aku mau taat. Aku mau minum cawan dari cawan yang kau berikan. Aku serahkan semuanya. Makanya hal yang kedua Bapak Ibu, Yesus mencontohkan, Yesus menyerahkan semua persoalan kepada Bapa di surga. Yang kedua, dia belajar untuk menahan hatinya. Bapak Ibu punya persoalan, coba belajar tahan hatimu. Tahan. Ya bukan jaga lagi, tapi tahan. Kenapa? Dari kita ini banyak waktu kena persoalan langsung, wah sudah, balas. Ini saya tuliskan, mengapa Tuhan di detik terakhir mengajarkan supaya berdoa? Karena Tuhan tahu bahwa para murid masih banyak yang emosional. Betul apa betul? Banyak dari kita emosional. Nggak kenaan lah istilahnya begitu. Kurang sithik ora cocok. Kurang sithik ora cocok, kurang sithik ora cocok. Yang ditunjukkan apa? Arogansi. Makanya diajarkan berdoa, kemudian apalagi Tuhan juga mengajarkan tentang pembenahan hati. Ini loh, hatimu perlu dibenahi. Hati saya juga perlu dibenahi, bukan hanya saya, saudara semua, kita semua yang hadir. Ini contohnya Bapak Ibu. Yohanes 18 ayat 11, Tuhan berkata begini, ketika Yesus ditangkap ini. Kemudian ada seorang murid yang mengambil pedang, menghunus pedang, kemudian hamba imam besar itu diputus telinganya. Ceras. Kalau Bapak Ibu membayangkan peristiwa ini, kepala itu adalah pusatnya darah yang paling banyak. Jadi kalau ada benturan, ada luka, ini pasti darahnya itu paling ngocornya paling deres.
ini telinga. Jelas. Saya berani pastikan darah pasti syur. Tapi firman Tuhan berkata demikian. Kata Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Loh, Yesus waktu mau ditangkap nggak ngomong gini loh para tentara loh. Guru, Anda saya tangkap ya, permisi ya. Tanganmu mana? Yuk kita pergi yuk. Nggak gitu. Begitu tahu itu Yesus, kemudian terjadi dialog. Tentara langsung tangkap Yesus itu dengan kasar. Tapi Tuhan sempat berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Istilah kata Tuhan tuh ngomong gini loh. Terus sarungkan pedangmu. Aku kudu nglakoni iki, kira-kira gitu. Lah terus apa sih makna dari kata sarungkan pedang? Ini saya tuliskan yang pertama, jangan emosi. Yesus menunjukkan satu contoh. Meskipun dia punya kuasa, dia punya otoritas, dia tidak emosi. Nanti kita lihat ayatnya. Kemudian sarungkan pedang itu maknanya apa? Ampuni orang yang bersalah. Apa saudara? Ampuni orang yang bersalah. Loh, saya yakin Yesus itu jauh lebih berkuasa dari Anda. Tapi lihat, waktu hamba imam besar itu telinganya dipotong, jelas. Yesus dengan tidak segan-segan langsung ngambil itu telinga yang protol, diambil, tempelkan, plek, sembuh. Yesus tidak langsung berkata syukur, syukur, enggak. Diambil dengan lembut, tempelkan, plek, sembuh. Dan makna sarungkan pedang yang terakhir itu apa? Taati yang menjadi kehendak Bapa di surga. Loh, Yesus disalib itu kan karena kehendak Bapa. Kalau hari ini engkau disakiti, kalau hari ini engkau dikecewakan, kalau hari ini engkau difitnah, kalau hari ini engkau dirasani orang, kalau hari ini engkau dijelek-jelekan, kalau hari ini, apapun yang kamu alami, itu karena Tuhan mengizinkan terjadi. Kalau Tuhan nggak izinkan terjadi, ya tidak terjadi. Makanya hari itu Yesus sebagai satu pribadi yang harus ngelakoni, dia taat. Nah sekarang kita lihat ayatnya tentang jangan emosi terlebih dahulu. Yohanes 16 ayat 3-6 saya bacakan. Tolong tampilkan full saja supaya tulisannya jelas besar. Maka datanglah Yudas ke situ dan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Yesus tidak emosi sama sekali Bapak Ibu. Padahal kalau kita melihat adegannya, ini Yesus berdiri, tentara mencoba maju, begitu Yesus berkata, akulah dia. Langsung mereka tuh dredek mundur, langsung geblak. Wah! Coba dahsyat enggak? Tapi dia enggak berkata, malaikat surga pateni kabeh, kan enggak gitu. Hanya dengan kuasa urapan otoritas dulu. Orang-orang yang mau nangkap Yesus langsung geblak semua. Tapi Yesus tidak menunjukkan emosi. Dan kalau Bapak Ibu mungkin selama ini sudah baca Alkitab, tapi mungkin kita kurang teliti. Ayat 5 Bapak Ibu perhatikan. Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. Katanya kepada mereka, akulah dia. Loh, hari itu ada Yudas Bapak Ibu. Firman ini berkata Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka.
Yudas itu setiap hari kan kumpul dengan Yesus. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika hari itu Yesus mau ditangkap, Yudas ada di situ, kok seolah-olah semua orang tidak melihat? Loh, nek saya jadi Yesus, Yudas saja tidak melihat, saya tak ngilang aja, cret. Liyane padha pecicilan, ayo kono golek ono. Tapi Yesus tidak melakukan itu semuanya. Dia ngaku, ini owe. Nah, Yesus orang Tionghoa, dia berkata begitu, ini owe. Mereka ngeblak. Jadi contoh pertama ini jelas, dalam keadaan penderitaan, dalam keadaan kebablasan, Yesus tidak emosi. Terus apalagi? Matius 26 ayat 51 sampai 53. Perhatikan. Hari itu Petrus mengambil pedang, telinganya hamba imam besar dipencelas. Celas. Kemudian Yesus menunjukkan satu sikap yang sama sekali tidak emosi. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat, 12 legion kalau dalam bahasa Inggris, untuk membantu aku. Lu Yesus itu kalau misalkan mau minta bantuan malaikat tuh gak teriak, malaikat tolong aku, mungkin gak begitu. Yesus mungkin kalau mau minta bantuan malaikat coba gini loh, sweet, ya kayak kita nih lagi punya duit kan gitu, manggil orang kan gini, duit sidik gini. Lah Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus yang penuh kuasa, nggak perlu malaikat tolongi aku mau dicekel, enggak. Dia cukup dengan sweetan tok. Nah itu tuh bunyinya tuh sweet, you know, manuk iso ngikuti. Bapak Ibu bayangkan itu enggak? Tapi lihat, Yesus tidak lakukan. Terus apalagi? Lukas 9 ayat 51 sampai dengan 56. Hari itu ceritanya Bapak Ibu, Yesus itu mau ditangkap, kemudian dia sedang mau melintas menuju Yerusalem lewat daerah orang Samaria. Yesus sudah memberikan kabar terlebih dahulu, aku mau lewat, tolong ya persiapkan segala sesuatunya. Nah ayatnya ini, dan Yesus mengirim beberapa utusan mendahului dia, mereka itu pergi lalu masuk ke satu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Yesus ditolak, Yesus tidak diizinkan. Yesus marah enggak? Tidak. Ayat 54 perhatikan. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Sakti ya murid-murid ya. Saya tuliskan, murid-murid emosi. Kita sering emosi seperti itu. Tak tuku, naik gereja ora ono aku ora iso jalan. Itu emosi. Nah kalau kita berhadapan dengan Tuhan, apa yang Tuhan katakan? Akan tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu, kenapa kok kata ayat 55 itu saya beri warna hijau? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Karena Bapak Ibu perlu ketahui, di dalam Alkitab yang kita miliki, ayat 55 itu tidak komplit. Loh Pak, komplitnya gimana? Komplitnya begini. Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Yesus berkata, kamu tidak tahu roh macam apa yang darimu itu. Karena anak manusia datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan. Kira-kira Tuhan mau ngomong gini loh, kue meh ngongkon malaikat itu turun membawa api menghanguskan orang-orang Samaria. Kamu itu enggak ngerti.
Roh seperti apa yang sedang hinggap kepada dirimu sehingga engkau emosi? Aku datang bukan untuk menghancurkan, tetapi aku datang untuk menyelamatkan. Lah itu ayat 55 itu komplitnya begitu. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, kalau kita ini arogan Bapak Ibu, kita merasa kita hebat, Tuhan berkata itu salah. Apalagi kalau engkau punya persoalan, engkau tidak mau mengampuni orang yang bersalah, kamu salah. Wong aku ini loh yang disakiti, aku yang dihina, aku ini penuh dengan kuasa, aku saja mengampuni. Kamu kok nggak ngampuni, kenapa? Makanya ketika hari itu Yesus sebelum mati, sebelum dia ditangkap, dia contohkan pesan-pesan ini. Dan yang terakhir dia cuma ngomong, kalau ini Yesus orang Jawa loh, aku kudu nglakoni kuwi. Sudahlah, itu pesan Tuhan terakhir. Jadi waktu kita ini ribut loh, waktu kita ini ada sengketa, ada persoalan, ada hal-hal yang memberatkan hati, Tuhan cuma ngomong, wis toh, sudah. Kata sudahlah itu ditulis di mana? Lukas 22 ayat 50 sampai dengan 51. Ini ayatnya. Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya, tetapi Yesus berkata, wis toh. Anda punya saudara, Anda punya teman, Anda mungkin pernah ribut. Kalau engkau masih punya ibu, masih punya bapak, bapak ibumu cuma ngomong, wis toh. Kalau engkau cinta kepada ayah ibumu, engkau pasti nurut dan engkau mau menyelesaikan persoalan itu. Sama hari ini saya mau berkata, kalau engkau cinta Tuhan, engkau sungguh di dalam Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu, engkau akan menuruti apa yang Tuhan katakan. Wes, sudah selesai. Ya, Jumat Agung ini peristiwa yang sakral. Kita hari ini diberitahu oleh Tuhan, di detik terakhir Tuhan memberikan wasiat. Serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Jangan marah, jangan emosi, jangan menunjukkan arogansi. Maka Tuhan sebagai hakim yang adil menyelesaikan dan memberkati kita semuanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Dan kita mau berkata di hadapan Tuhan, belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa adanya. Haleluya. Kita harus kagum di dalam hati kita kepada Tuhan yang hidup. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi,
ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan kembali mengingatkan dan berbicara kepada kami semuanya. Di dalam setiap persoalan, agar kami terus berdoa, agar Tuhan yang mengambil alih setiap persoalan yang timbul. Ampuni kami Tuhan, kalau ada persoalan justru pikiran kami yang bekerja. Ampuni kami ketika ada persoalan perasaan kami yang kami tonjolkan. Ampuni kalau kami tanpa sadar masih arogan di hadapan-Mu. Kami mohon Tuhan, ampuni. Ampuni. Kami belajar Tuhan untuk menyatukan hati, menyatukan pikiran kepada Tuhan yang hidup, supaya Engkau yang akan menyelesaikan semua persoalan, menyelesaikan hal-hal yang sulit dalam berbagai bidang, baik itu sakit penyakit, baik itu persoalan keluarga rumah tangga, baik itu Tuhan persoalan ekonomi. Bahkan ketika kami difitnah, kami dihujat, kami dikata-katai, Tuhan kami mohon supaya kekuatan-Mu saja yang menyelesaikan bagi kami. Dan kami mau menunjukkan satu sikap hati Tuhan, persatuan di dalam Kristus. Kami mau satu suara, kebenaran yang Tuhan nyatakan. Belenggu Tuhan mulut bibir kami yang salah, sehingga kami boleh berkata benar di hadapan Tuhan, dan kami dikuduskan, kami mengalami kemenangan, dan surga menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Kami sebentar akan teguhkan melalui mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Dengan kami sebentar akan menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, hamba-Mu berdoa terlebih dahulu untuk roti dan anggur. Berkati, kuduskan di dalam nama Yesus. Roti menjadi substitusi tubuh Kristus. Anggur menjadi substitusi darah Yesus. Kami sebentar akan menerimanya, menjadi berkat, menjadi ingat-ingatan dalam hidup kami, bahwa Tuhan sungguh baik, Tuhan pembela kami satu-satunya. Memberkati pelayan-Mu yang akan membagikan, melayani Tuhan dengan kepenuhan hati, Roh Kudus yang memimpin, memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang akan menerimanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya.
belum pernah ada. Kasih di dunia, kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan. Kalau sudah semua, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita pegang roti dan anggur. Kita akan berdoa dan memaknai apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kita buka terlebih dahulu untuk anggur perjamuan, kita persiapkan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat bersama-sama cawan berkat lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Terima firman-Nya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita renungkan bahwa Dia sungguh baik. Kalau Dia mengizinkan ada pergumulan, ada permasalahan, bukan karena Dia jahat, tetapi Tuhan hanya ingin melihat seberapa besar ketaatanmu, seberapa besar kesetiaanmu,
seberapa besar kesungguhan imanmu, seberapa besar cintamu kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kami kadang berpikir Tuhan tidak menolong. Ampuni kami Tuhan kalau kadang kami berpikir Tuhan sudah tidak cinta lagi kepada kami. Tetapi Engkau menyatakan cintamu kepada kami dengan memberikan bukti pengorbananmu di kayu salib. Nyawamu Engkau berikan untuk kami supaya kami selamat. Amin. Amin. Supaya kami diberkati dan supaya kami dipulihkan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita mau bersama-sama berkata, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada, ya Tuhan, terima kasih, menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam. Terima kasih Tuhan. Sampai hari ini Kau terus menemani kami semuanya. Kami dipulihkan, kami diberkati. Engkau telah membuktikan cintamu kepada kami dengan karya penebusanmu. Jauh di lubuk hati kami mau berkata, Kau selalu ada dalam hatiku. Ya Tuhan, terima kasih. Menemani hidupku, memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kegairahan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk karya penyelamatanmu. Dan hari ini Tuhan sudah kami bersama-sama menerima berkat perkataan firman-Mu. Kami sekarang hendak memberikan korban yang terbaik. Melalui Tuhan setiap keuangan yang kami miliki, kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja-Mu. Tuhan, untuk penjangkauan jiwa-jiwa. Dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Memberkati petugas kolektan, memberkati kami semua yang hendak memberikannya. Dengan berkat sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan
bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan. Baik, kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa. Kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan terus berbicara dan mengingatkan kami semuanya agar kemuliaan yang Tuhan sudah janjikan itu boleh terjadi dan kami terima. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk sidang jemaat Tuhan yang sakit. Kami mengingat Tuhan akan keberadaan anak Excel, cucu daripada Ibu Gioklian yang ada di Kuala Lumpur. Kiranya Engkau menjamah, memulihkan dalam penanganan yang Tuhan sudah berikan melalui para dokter, tim perawat yang menangani. Kami percaya Tuhan melalui setiap hal, Tuhan akan ada keajaiban dan semuanya boleh menjadi kesaksian bagi nama Tuhan. Amen. Terima kasih, kami juga berdoa untuk saudara kami, Bapak Sebastian yang sampai hari ini Tuhan masih mengalami kelemahan. Kiranya Engkau menolong, memberkati, memulihkan tubuh jasmaninya. Bahkan setiap hal yang diperlukan di dalam hidupnya dan juga keluarganya, Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib. Amen. Kami berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang lain yang tidak bisa hadir karena sakit, karena berhalangan. Tuhan kiranya memberkati dan menolong mereka. Amen. Kami terus berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang bersekolah di dalam kota maupun yang di luar kota. Engkau mencukupkan, bahkan Engkau memberikan hal yang indah, hal yang baik bagi mereka. Kami terus berdoa Tuhan untuk kondisi bangsa Indonesia yang masih mengalami kemelut, mengalami Tuhan perpecahan, mengalami banyak tipu daya iblis. Tuhan kiranya menjamah, Tuhan menolong dan kembali mengkondisikan bangsa Indonesia dengan pemulihan yang daripada Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan untuk setiap kami yang mencari usaha pekerjaan, bahkan pekerjaan yang sudah kami miliki, Tuhan kiranya memberkati. Amen. Kami menolong Tuhan dengan hal-hal yang kami bisa lakukan. Tuhan kiranya Engkau juga memampukan kami semuanya. Berkati anak yatim piatu, para duda, janda dan fakir miskin, supaya kami semuanya Tuhan boleh mengalami hal-hal yang semakin indah, semakin baik untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya Tuhan sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama Tuhan, kita akan pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga, pulang dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya